semuanya, perkenalkan nama saya Maitri dari Sastra Prancis 2021. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis ekspresi pada cerita pendek Des Amis karya Guy de Maupassant. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar sastra dan kesusastraan Prancis. Pertama, kita perlu tahu dulu apa itu pendekatan ekspresi. Pendekatan ekspresi adalah pendekatan yang mengkaji ekspresi dan temperamen penulis saat ia membuat karyanya. Kadang juga pendekatan ini disebut pendekatan biografis karena kita perlu tahu mengenai latar belakang dari penulisnya sendiri, misalnya keluarga, kehidupan sosialnya, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, berlanjut ke cerita singkat mengenai Des Amis. Des Amis sendiri terbit pada 1883. Berlatarkan waktu Perang Franco-Prusia atau Perang Franco-Jerman. Tokohnya di sini ada dua, ada Morisot dan Monsieur Sauvage. Mereka berdua ini sama-sama suka memancing. Dan untuk pertama kalinya Monsieur Sauvage itu ingin tempat memancing yang berbeda. Dia menyarankan untuk mancing dekat kamp-kamp tentara Jerman. Awalnya Morisot ragu-ragu, tapi Monsieur Sauvage itu memberikan ketenangan kalau misalnya dia tuh udah kenal sama salah satu orang di camp itu, jadi mereka berdua nggak perlu khawatir soal perizinan. Akhirnya mereka pisah buat ngambil alat pancing masing-masing dan kembali lagi ke tempat semula. Setelah ketemu lagi, mereka mancing seperti biasa. Tak berselang lama dari situ, ada tentara-tentara Jerman yang menghampiri mereka. Awalnya tentara-tentara ini basa-basi, namun gak lama dari itu, tentara ini tuh nanyain tujuan mereka kesini ngapain. Tentara ini nuduh Morisot dan Monsieur Sauvage itu mata-mata dari Prancis. Karenanya kalau mau bebas dari tempat itu, mereka harus ngasih tahu kata sandi yang bisa membebaskan mereka. Tapi keduanya itu nggak tahu apa yang dimaksud dari kata sandi, dan mereka tuh emang bukan mata-mata, mereka bener cuma memancing di situ. Sayangnya tentara-tentara ini nggak percaya. Akhirnya kapten dari tentara-tentara ini itu memutuskan untuk membunuh mereka dengan menembak di tempat. Ceritanya selesai sampai di situ. Setelah itu kita lanjut ke analisisnya sendiri. Pertama, kita harus tahu dulu tentang biografi dari Guy de Maupassant ini. Guy de Maupassant itu anak dari Gustave de Maupassant dan Lord Le Poitevin. Guy de Maupassant lahir pada 5 Agustus 1850. Di umurnya yang ke-11, kedua orang tuanya bercerai sehingga ia ikut dengan ibunya tinggal di Normandia. Di sini karena rumahnya dekat dengan sungai, ia juga mulai menyukai aktivitas air. Lalu saat itu pula dia mulai diajarkan oleh ibunya secara otodidak mengenai sastra. Karena ibunya suka karya-karya Shakespeare. Lalu di tahun 1870, ketika perang Franco-Prusia meledak, Maupassant itu datang menjadi relawan di sana. Nah, setelah setahun menjadi relawan, ia bekerja di Kementerian Kelautan. Setelah itu, ia keluar dari pekerjaannya dan mulai banyak menulis. Salah satu karyanya yang terkenal itu terbit pada 1880, judulnya Boule de Soif. Karir Maupassant sendiri berakhir pada 1893, di mana ia meninggal dunia karena penyakit sifilis yang dideritanya.
Nah, masuk ke analisis pendekatan ekspresif dalam cerita ini. Saya di sini menghubungkan masa kecil Guy de Maupassant di Normandia dengan tokohnya yang sama-sama suka mancing. Kan tadi kalau di biografinya udah dibilang kalau misalnya Guy ini suka aktivitas air, salah satunya mancing, dan itu juga tercerminkan dalam karyanya sendiri, terutama di kalimat à peine arrivé en ce lieu de ses rêves, il se mettait à pêcher. Il pêchait jusqu'à la nuit. Artinya itu sesampainya di tempat yang diimpikannya, di sini Morisot, yaitu duduk di sana memancing hingga larut malam. Lanjut, hubungan pengalaman Guy de Maupassant di perang Franco-Prusia. Seperti yang dibilang sebelumnya, Maupassant itu punya pengalaman jadi relawan perang. Ini juga ditampilkan dalam karyanya, pandangan dia mengenai perang tersebut. Ia tuh menunjukkannya kalau misalnya dia tuh benci sama perang itu, seperti yang tokohnya gambarkan di paragraf berikut. Monsieur Sauvage, montrant du doigt les sommets, murmura: les Prussiens sont là-haut. Et une inquiétude paralysait les deux amis devant ce pays désert. Les Prussiens, ils n'en avaient jamais aperçu, mais ils les sentaient là depuis des mois autour de Paris, ruinant la France, pillant, massacrant, abandonnant, invisible et tout puissant. Et une sorte de terreur superstitieuse s'ajoutait à la haine qu'ils avaient pour ce peuple inconnu et victorieux. Yang di garis bawah itu di bagian une sorte de terreur superstitieuse s'ajoutait à la haine qu'ils avaient pour ce peuple inconnu et victorieux. Artinya, kejadian teror-teror ini itu menambahkan kebencian buat Morisot dan Monsieur Sauvage. Lanjut adalah gaya penulisan Guy de Maupassant itu banyak dipengaruhi oleh Gustave Flaubert, karena Gustave Flaubert sendiri adalah teman dari saudara ibunya atau paman Guy de Maupassant, namanya Alfred. Nah, Gustave Flaubert ini daripada tertarik sama anaknya Alfred, dia lebih tertarik sama Guy de Maupassant. Karena itu dalam penulisannya Maupassant sendiri banyak menerapkan idealisme realisme atau menuliskan kenyataan tuh apa adanya sesuai kenyataan yang ada. Seperti gimana dia menggambarkan kekejaman tentara-tentara Jerman ini melalui paragraf berikut. Deux soldats prirent Morisot par la tête et par les jambes. Des autres saisirent Monsieur Sauvage de la même façon. Les corps, un instant balancés avec force, furent lancés au loin. Décrivèrent une cour, puis plongèrent debout dans le fleuve, les pieds entraînant les pieds d'abord. Atau artinya tentara-tentara ini itu setelah menembak mati Morisot sama Monsieur Sauvage, mereka tuh narik mayat-mayat ini tanpa belas kasihan dan lain sebagainya gitu, nggak ngelakuin seharusnya gimana memperlakukan mayat, tapi malah ditarik gitu aja kayak karung terus dibuang di sungai. Kesimpulannya adalah kalau misalnya
pendekatan ekspresif di sini itu bisa dilihat dan disambungkan sama biografinya Maupassant sendiri, dan itu tuh bener ada di karyanya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.